Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal mukarramat, kaum muslimin muslimat, pemirsa dimanapun Anda berada yang kami muliakan. Alhamdulillah pada saat ini kita dapat berjumpa. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, dalam bulan Ramadan kalau kita menengok dalam sejarah pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW, disebutkan dalam Al-Quran ada dua peristiwa yang maha dahsyat di bulan Ramadan. Yaitu apa? Pertama, turunnya Al-Quran. Dan yang kedua, terjadinya perang Badar. Dua peristiwa besar ini diceritakan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Yaumal jam'an, Yaumal taqal, maksud Yaumal furqan, Yaumal taqal jam'an. Artinya hari Al-Quran dan hari pertemuan kelompok dua dalam pertempuran. Sehingga sehari Ramadan ini juga disebut Syahrul Quran. Para ulama banyak yang mengatakan, oleh karena Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan, maka sayugjanya kita semuanya memprioritaskan ibadah berupa membaca Al-Quran. Jadi selain puasa, selain sholat taraweh, yang harus kita prioritaskan pada bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Diriwayatkan para ulama usholihin zaman dahulu, sebagaimana a'immatuna al-arba'ah, para imam-imam mazhab kita yang empat, Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibnu Hanbal, itu ketika bulan Ramadan masuk yang diprioritaskan hanya membaca Al-Quran. Demikian pula disebut dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Ketika memasuki bulan Ramadan, beliau hanya sibuk membaca Al-Quran. Malah ada keterangan dalam manaqib sana, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu ketika memasuki bulan Ramadan membaca Al-Quran sehari semalam khatam 2 kali. Sehingga 60 hari atau 1 bulan, 30 hari 1 bulan, beliau mengkhatamkan Al-Quran 60 kali. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, selain Ramadan ini disebut Syahrul Furqan, juga terjadi peristiwa besar, yaitu pertempuran antara orang Islam dan orang kafir, yaitu peristiwa perang yang maha dahsyat atau perang Badar. Perang Badar ini adalah kunci kemenangan agama Islam. Karena pada peristiwa perang Badar ini, para jenderal-jenderalnya orang kafir terbunuh, di antaranya Abu Jahal. Sehingga dengan demikian, oleh karena pada bulan Ramadan ini juga terjadinya pertempuran perang yang dahsyat, kita pun kalau memasuki bulan Ramadan juga dianjurkan, bahkan diharuskan untuk selalu perang, bertempur. Tapi pada saat ini kita perang itu tidak melawan musuh berupa orang, tidak. Yang harus kita perangi pada bulan Ramadan ini adalah hawa nafsu kita. Apa hawa nafsu itu? Hawa nafsu itu adalah ajakan hati atau kesenangan hati
untuk melakukan perkara-perkara yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hawa nafsu. Atau kesenangan-kesenangan yang bisa menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hawa nafsu. Lah hawa nafsu ini ketika kita masuki bulan Ramadan, kita harus ekstra memeranginya. Semua yang kita senangi, baik itu yang berhubungan dengan mata, sebagaimana melihat orang-orang yang bukan mahram kita, wanita-wanita yang bukan muhrim, melihat aurat-aurat yang diharamkan oleh Allah, hendaknya kita jauhi semua. Juga hawa nafsu yang berhubungan dengan pendengaran kita. Kita kadang-kadang suka mendengar cerita-cerita hoax, atau ada orang-orang yang istilah orang Jawa ngerasani, menggunjing. Itu hindarkan, jangan sampai kita mendengarkan suara-suara yang demikian itu. Karena itu semuanya nafsu yang kita turuti itu bisa menghabiskan pahala puasa kita. Na'udzubillah. Tapi sebaliknya, marilah pada bulan Ramadan ini semua ajakan nafsu kita tinggalkan semuanya supaya puasa kita bisa sempurna. Puasa kita bisa mendapat pahala dari Allah sesuai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang puasa karena iman pada Allah, wa ihtisaban karena mencari pahala, ingin pahala dari Allah, meninggalkan segala yang dilarang supaya dapat pahala, maka orang demikian dosanya akan diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan petunjuk, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan puasa dengan sesempurna mungkin. Allahumma amin. Demikian dari saya Al-Fakir Yahya Nacih. Manakala ada kesalahan, mohon ribuan maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.